Ya mas, jenenge seperti gitu. Nah itu. Kemudian saya lebih dekat, saya minta untuk Bapak Ibu orang tua, silakan untuk tangannya berada di pundak putra putrinya. Nah, di pundak dua-duanya biar lebih dekat, dua-duanya begini. Nah, untuk anak yang lebih dekat jangan menunduk banget, sini kan seperti ibumu seperti ibumu. Ya, biasanya itu ya. Kemudian mohon keikhlasan ya untuk Bapak Ibu orang tua, mohon ikuti suara saya. Bagi yang beragama Islam, ya ikuti misalnya ada basmalah dan ikuti basmalah. Tapi yang beragama lain mohon di skip. Untuk ibu-ibu orang tua, mohon ikuti suara saya dengan ikhlas biar suaranya ini masuk ke anak-anak jenengan. Ya yang beragama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku sayang, Wahai anakku sayang, bersungguh-sungguhlah mengikuti kegiatan ini. Ayah dan bunda hadir di sini. Dan bunda hadir di sini. Ikhlas mendampingimu. Ikhlas mendampingi. Ikhlas mendoakanmu. Ayah dan bunda berharap kamu menjadi anak yang rajin belajar, menjadi anak yang rajin ibadah, menjadi anak yang sukses di masa depan. Ayah dan bunda yakin kamu hebat, kamu luar biasa. Anakku sayang, ketahuilah ayah dan bunda cinta dan sayang sama kamu nak. Oke, untuk ayah dan bunda, untuk membuktikan cintanya saya minta untuk silakan dicium pipi kanan kirinya. 1, 2, 3. Bukan yang dicium pipi kanan kirinya. Jangan menolak yang mana nggak boleh menolak. Dan lambang saya kepada sama kau. Ya. Selanjutnya sekarang untuk anak-anak sekarang, saya minta untuk anak-anak sekarang masih tetap berada di menghadap orang tuanya. Sekarang saya minta untuk kalian pegang kedua tangan ayah bunda kalian, mau sungkem, dibuat dipegang, mau sungkem, seperti sungkem, dipegang, ya dipegang. Kemudian kalian menundukkan kepala di hadapan ayah bunda kalian. Jangan mau mentang-mentang kepala gitu ya. Menundukkan kepala. Saya minta untuk anak-anak sekalian silakan ikuti suara saya. Paham? Di sana ya. Oke. Ya yang muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku sayang, terima kasih atas kehadirannya mendampingiku. Terima kasih atas semua pengorbanan yang kau berikan padaku. Terima kasih telah bersabar menghadapi semua kenakalanku. Ayah bundaku sayang, akan kubuktikan aku akan menjadi anak yang rajin belajar, menjadi anak yang rajin ibadah, menjadi anak yang sukses di masa depan. Ayah bundaku sayang, saya berdoa agar ayah dan bunda panjang umur dan suatu saat nanti bisa melihatku tumbuh dewasa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang sukses.
Ayah bundaku sayang, engkau adalah segalanya bagiku. Terima kasih atas semuanya. Oke, anak sekalian, saya minta untuk kalian balas cium pipi kanan kiri. Pipi kanan untuk ayah bunda kalian. 1, 2, 3, ayo. Ayo mas, cium bundanya. Terima kasih. Siapa yang masih belum cium ayah bundanya? Mana ya? Yang masih belum, masih punya utang. Bisa belum? Belum, ayo mbak, ayo. Kalau dilihat banyak orang lagi. Ya, 1, 2, 3, ayo. Ibunya di saya. Ya. Zaman dulu aja kamu mau kamar kamu bisa minta. Silakan boleh menghadap ke sini lagi semuanya. Ternyata sebentar. Layarnya berhenti kalau terlalu panjang. Nah, untuk bonding itu menguatkan ikatan hubungan orang tua dan anak. Ya, alhamdulillah sudah ceria. Meskipun masih ada yang malu-malu, saya kan sudah lama sekali mungkin dengan nggak mau nyayang, disayang sedikit, malu sama ibunya sendiri. Itu ibu kamu, ibu kamu yang dulu tuh kamu kejar-kejar kemana-mana. Ibu aja mau kamar mandi kamu tangisi loh. Nah, kamu udah senyum, senyum. Nah, kemudian nggak boleh, ini adalah kontrak bahasanya cemberut. Nah, nggak boleh cemberut. Yang kedua marah-marah tadi. Saya minta nggak boleh marah-marah ya. Nah, kemudian anak sekalian yang saya minta adalah antusias. Nah, anak sekalian berikutnya sebelum ke doa bersama, saya ingin memberikan bekal pola pikir untuk anak sekalian. Anak sekalian, semua yang hadir di sini pengen sukses, pengen jadi orang sukses, ingin, alhamdulillah. Anak sekalian yang bagi yang muslim dan bagi semua agama sama, ini universal. Ini ada Quran surat Al-An'am. Ini yang bicara firman Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Semua kita diciptakan, artinya tahu persis mau jadi sukses atau tidak, itu Allah yang ngasih. Nah, bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Artinya, dan masing-masing orang itu beroleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Anak sekalian, Allah itu ternyata apa? Ngasih nilai, ngasih hasil itu seimbang dengan apa yang kamu kerjakan. Hukum alamnya, Tuhan itu akan ngasih sesuai dengan usaha kamu. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan, Dan Allah sama sekali tidak akan lengah. Kalau kamu kerja keras, maka akan mendapatkan hasil lebih baik daripada yang cuma berpangku tangan saja. Besok ini kalau kamu pengen baik, nilai TKA-nya bagus. Kalau nilai TKA-nya bagus, kan kamu mau masuk sekolah SMP favorit manapun kan tinggal pilih. Karena pasti masuk kriterianya. TKA juga sama, maka harus ada usaha belajar. Nggak bisa cuma tiap bangun tidur main game terus. Game yang sedang tren apa? Kamu FF apa? Nah, itu mabar terus sampai kata-kata kasar itu kadang-kadang tuh ternyata ngambil dari game gitu. Nah, sebetulnya kalau cuma kayak gitu nggak bisa. Kemudian kalau kamu pengen sukses, maka Pak Arif mau merangkumkan 4 kunci sukses dari ribuan kunci sukses. Bukan 4 saja. Kalian ingat-ingat kalau kamu bisa menggapainya atau melaksanakan yang baik, saya yakin 100% kamu akan sukses di bidang kamu masing-masing. 100% nih. Pertama, kunci yang pertama, pastikan anak-anak sekalian, pastikan kamu harus awali kesuksesan yang kamu garap, apa yang kamu damkan itu, mimpi kamu itu dari bermimpi.
bercita-cita. Sukses seperti apa yang kamu pilih itu kamu cita-citakan terlebih dahulu. Gambarkan sedemikian rupa, sebaik mungkin. Dan kemudian kalau punya cita-cita, pastikan bercita-citalah yang tinggi, yang besar. Jangan cita-cita yang sederhana, karena itu sangat pengaruh terhadap sekarang bagaimana tubuh kita respon. Contoh misalnya, kok kalian punya cita-cita besok kalau saya sudah besar maka saya akan menjadi, mohon maaf, tidak mendiskreditkan profesi ya, semua profesi bagus bukan. Saya bercita-cita ingin jadi tukang becak. Bayangkan kalau cita-cita terbesarnya adalah tukang becak, makanya tidak bisa, maksudnya saya pengen jadi tukang parkir. Saya yakin karena bahkan cita-citanya sederhana seperti itu, maka akan berpengaruh dia tidak mau belajar itu. Karena tidak ada sesuatu yang memotivasinya untuk menggapai. Bayangkan kalau dari tukang becak itu yang penting sehat dan tidak perlu belajar macam-macam. Skillnya itu cuma mengayuh. Coba, skill yang mau biasa cuma mengayuh. Artinya anak-anak yang punya cita-cita sederhana itu ya malas kalau belajar. Kenapa? Saya bisa pengen jadi tukang becak, tidak sinau barang. Kemudian tak sehat, kayak gitu. Parkir gitu. Tapi beda kalau cita-citanya tinggi, kamu harus berdarah-darah dulu untuk mencapainya, maka dia akan terobsesi untuk mencapai. Contoh, besok kalau saya besar, saya ingin jadi dokter spesialis jantung. Bayangkan, dokter spesialis jantung, kalau dia betul-betul mencapai itu, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu susah-susah untuk menyuruh dia belajar, tapi dia tergerak dari motivasi dalamnya. Ibaratnya sinau sendiri. Kenapa? Cita-citanya itu ingin dokter, masuk dokter belum teratur. Dia kan harus belajar masuk SMP yang favorit, kemudian belajar lagi SMP yang SMA favorit, belajar lagi kuliah pun dia harus berdarah-darah untuk bisa mencapai jurusan kedokteran dan spesialis jantung. Dari prosesnya berdarah-darah dulu sampai jadi dokter. Nah, ketika punya mimpi yang tinggi, silakan Bapak Ibu arahkan putra-putrinya. Kemudian, ketika punya mimpi, ya, mimpi sama dengan tujuan. Dan ketika punya tujuan itu pasti dia akan terarah. Bapak Ibu, saya sudah punya mimpi tadi. Mimpi saya jadi guru. Nah, jadi guru itu kan bisa ada pilihan, jadi guru biasa atau guru yang misalnya berprestasi. Karena saya punya mimpi waktu itu, misalnya. Nah, ini misalnya mimpi saya itu Bapak Ibu karena pengen nama mimpi itu gratis 100% dari Allah. Dan kalau punya mimpi nggak usah dilabeli dengan misalnya orang tua melabeli dengan status sekarang. Jenengan anaknya kok punya mimpi besar, kemudian jenengan dongkan dengan status dengan sekarang. Misalnya anaknya kok, Bu, saya itu punya cita-cita jadi dokter spesialis, kok jenengan langsung, ya Allah, rasa aneh-aneh, dokter itu biayanya tinggi, itu rasa aneh-aneh. Tapi anak ikut tani, sesuai penting kan dulu sekolah terus jadi tani bantu bapak. Itu artinya mendiskreditkan, mengebiri cita-cita besar orang tua. Orang tua punya peran itu. Nanti malah, ya Allah, berarti aku kira aku sudah nggak percaya kalau saya jadi dokter. Dan dia seperti itu, artinya don, ya udah berita tak jadi biasa aja. Nah, pengaruh mimpi kalau sama tujuan itu. Itu punya mimpi jadi guru salah satunya dulu saya ingin jadi guru berprestasi tingkat nasional maupun internasional. Saya ingin jadi pembicara nasional dan sebagainya. Bapak Ibu, karena ada pilihan, kalau kita punya salah satunya ingin jadi guru berprestasi tingkat nasional dan sebagainya, akhirnya kita kan bergerak. Saya sendiri juga orang kegiatan apa ikut dan sebagainya. Karena apa? Tergerak karena mimpi tadi. Akhirnya ada kegiatan apa, ikut lomba, ikut itu lomba dan sebagainya ikut. Karena tidak cuma guru biasa. Kalau biasa ya nanti nggak, karena nggak punya cita-cita itu kan dia akhirnya ya biasa. Tapi kalau punya cita-cita akan jadi ada tujuannya. Akhirnya bergerak sendiri, ikut sendiri dan sebagainya. Akhirnya bisa tercapai. Kemudian hati-hati dengan ucapan. Kalau pertama ibu jenengan harus punya legowo hati yang lapang ketika
putra putri dengan nakal dan sebagainya. Kalau marah-marah jangan sampai bicara yang negatif. Kadang tapi sulit ya. Ketika kita nakalnya itu rasanya tapi ucapannya itu lah Ibu. Ini ada ucapan sama dengan doa. Ini yang memang muslim ya. Ini yang saya sudah itu Imam Masjidil Haram. Dia pernah cerita sambil mengataskan anak tentang kehebatan ibunya. Waktu saya kecil, saya seperti ini ya Ibu. Putra-putri kecil, ketika saya mengganggu ibu saya dengan kenakalan saya, dan ibu saya emosi, marah itu mengatakan, sudah is. Enggak boleh Ibu. Kalau tentunya ganti dengan. Hei, pergi ke Masjidil Haram sana. Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram loh. Dia tuh ambil marah itu masih ngomongnya itu masih yang positif untuk anaknya. Nah, akhirnya dia jadi salah satu imam Masjidil Haram. Berikutnya juga ini. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Pero only one thing is true. I will be champion one day, I promise. Nah, ini ucapan sama doa. Petinju atau misalnya sport istilahnya fighter sport itu biasanya olahraga baku hantam, belut. Itu biasanya dia tuh selalu mengafirmasi dirinya sendiri dengan ucapan-ucapan yang seolah orang awam itu sombong. Karena dia saya adalah petinju terbaik dunia, saya akan menjadi juara, saya itu paling baik di sini dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah kalimat-kalimat afirmasi di mana kalau misalnya kalau di sekolah ada yel-yel itu harus pilih dan sebagainya. Itu adalah kalimat afirmasi supaya apa? Ucapan itu bisa mentenagai. Dia itu ingin tertenagai dari terbaik. Saya tadi ucapannya tadi itu saya itu mungkin tidak hari ini, besok atau bulan depan. Tapi yang pasti saya akan jadi juara. Nah, capainya itu 4 tahun berikutnya. Ucapan itu bisa mentenagai kita untuk bisa mencapai ucapan tersebut. Allah indahu indadoni abdi. Allah itu akan seperti prasangka hambanya. Kalau kita itu sering, misalnya kalau saya itu sering yang dipikirkan adalah rumah besar, saya itu pengen jadi ini dan sebagainya. Sering di dalam pikirannya, maka kita akan menuju apa yang sering kita pikirkan. Seperti itu kalimat afirmasi. Jadinya ucapan dengan doa itu jelas. Kalau dulu. Bapak Ibu, saya juga dulu punya cita-cita yang jadi pembicara ya tingkat nasional internasional. Yang nasional itu dari 2017 saya itu sudah sering keliling-keliling. Sekarang sudah pensiun ya. 2017 keliling-keliling di Indonesia. Kemudian 2019 itu pernah Bapak Ibu, itu ada satu permintaan jadi narasumber di Malaysia. Nah, padahal saya itu kan guru di Bedoyo sini loh. Tiba-tiba ada yang menghubungi untuk ngasih kuliah umum di KUIS namanya, College University Islam Antarbangsa di Selangor. Bahkan ini jadi seolah-olah pemerintah gitu di sana itu. Jadinya tadi itu yang foto dengan saya itu malah dokter dan sebagainya. Nah, jadi jangan remehkan dengan ucapan tadi itu. Ucapan tadi itu mungkin dengan ngece dan sebagainya. Kalau dia yakin, maka itu bisa Allah dengan segala daya upayanya pasti bisa tercapai. Sebab itu, ketika punya mimpi, pastikan mimpi yang besar. Titik, jangan yang sederhana. Arahkan Bapak Ibu putra putrinya untuk bermimpi yang besar. Kemudian yang ketiga, katakan mimpi. Itu kunci yang pertama, bermimpi atau bercita-cita tinggi. Berikutnya mimpi yang kedua atau kunci yang kedua adalah pastikan kamu belajar sungguh-sungguh. Gapai mimpi kamu itu dengan belajar, usaha yang giat. Beberapa hari yang lalu tuh saya lihat scrolling di Instagram saya, diwawancarai mbah-mbah yang masih kerja keras itu. Kemudian kasih wawancara seperti ini. Mbah, mohon nasihatkan kepada anak-anak muda yang sekarang, Mbah, kira-kira dari pengalaman Mbah yang sudah selesai ini apa yang ingin dinasihatkan? Yang dinasihatkan maksud saya itu, anak-anak muda, gunakan masa mudamu untuk banyak belajar mencari ilmu, jangan seperti saya.
Saya menggunakan masa muda saya untuk malas-malasan, akhirnya saya seperti ini. Pokoknya masa kayak mulung gitu loh. Ternyata orang tua yang sekarang itu banyak menyesal gara-gara apa? Menggunakan masa muda kamu itu untuk banyak belajar. Oleh sebab itu belajar terus wajib anak sekarang, jangan meremehkan belajar itu. Dunia berubah dengan sangat cepat. Ini bayangkan, kamu kalau nggak bertumbuh dalam artian ilmunya, skillnya bertumbuh, maka akan dilalap dengan dunia. Anak sekalian, perhatikan ini. World Economic Forum ini adalah forum internasional kumpulannya orang-orang yang akan meramalkan masa depan terutama ekonomi. Itu memperkirakan ini 65% anak-anak yang saat ini belajar di sekolah dasar, anak SD, kalau akan bekerja pada pekerjaan yang saat ini belum ada. Bapak Ibu, 65 anak-anak kita ini 2013 anak-anak saya sekarang SD ini, besok kalau dia sudah kerja, itu 65%-nya itu malah dia bekerja di pekerjaan yang bahkan saat ini belum ada. Paham maksud saya? Karena perkembangan yang sangat cepat ini. Contoh Bapak Ibu ya, sama saya aja berapa? 16 tahun yang lalu ya. Saya itu kan asli dari Tuban, sampai Gunung Kidul itu 2010 mulai Tuban. Nah 2010 itu tidak ada Pak anak itu punya cita-cita menjadi YouTuber itu. Selebgram itu apa dan itu kerjaan kok saya jadi konten kreator TikTok gitu. Nggak ada. 2010 saya itu yang bikin PNS saya sebenarnya masih umum seperti jenengan waktu pengen jadi guru, jadi tentara, polisi dan sebagainya itu ya. Tidak ada. 5 tahun berikutnya 2015 itu saya sudah mulai teman-teman sudah mulai jadi YouTuber. Penghasilannya bisa melebihi selebgram konten dan sebagainya. Banyak sekarang tuh ada pekerjaan baru yang dulu tidak ada dan ada pekerjaan yang dulu ada sekarang hilang banyak. Kalau nggak belajar akan ditukar. Contoh sekarang anak sekalian pernah jadi ingin punya pekerjaan pilot nih. Zaman dulu kan namanya pekerjaan pilot itu hanya yang menerbangkan pesawat terbang. Sekarang itu ada pekerjaan yang dibutuhkan banyak perusahaan, bahkan di negara lain itu sektor-sektor macam-macam sudah mengerjakan. Namanya drone pilot, yaitu pilot untuk mengendarai drone. Contoh seperti ini. Beginilah jika sebuah negara memanfaatkan teknologi dengan optimal. Coba bangun di jembatan-jembatan yang gunung-gunung itu sudah tidak lagi ngangkut-ngangkutnya itu dengan kan sulit. Nah sekarang tuh pakai drone, ngangkut-ngangkut segala macam-macam itu pakai drone ini butuh skill mengendarai. Sampai pekerjaan drone pilot. Nah, kayak sebagai bangun dong seperti ini. Ngangkut-ngangkut, hasil panen di Cina itu sudah pakai kayak gini. Drone digunakan untuk berbagai tahap pembangunan. Jadi ada pekerjaan baru yang akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan lama. Berikutnya saya waspada dengan pekerjaan yang saat ini. Kalau ini bagian dari cita-cita kamu, maka kamu harus upgrade diri supaya cita kamu berubah. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaannya akan segera hilang. Dan sekarang sudah mulai hilang. Pustakawan di formasi CPNS sekarang mulai hilang. Karena apa? Pustakaan sekarang itu librarian elektronik, kasir. Jadi kan kalau belanja, ibu-ibu kalau belanja malah sekarang lebih check outnya langsung di TikTok, Shopee. Itu kasir ini sudah mulai akan hilang. Mungkin ya sekarang masih ada 1-2 pekerjaannya, tapi akan PHK. Teller bank itu juga akan mulai hilang karena teller bank itu apa ya, di ATM sekarang kan sudah ada yang nyimpan dan narik ya. Jadi kan mau nyimpan itu langsung di ATM, nggak perlu ketemu dengan teller. Utang parkir apalagi. Travel agen Bapak Ibu, ya Allah di tempat saya itu Bansan itu. Yang namanya dulu kan tempat ramai skala sibuk itu kan di terminal ya, terminal bis itu, terminal biasa itu. Sekarang terminalnya, ya Allah, seperti kayak rumah hantu. Yang lewat itu cuma bisnya itu cuma lewat itu karena perintah. Nggak ada berhenti sama sekali. Ya Allah. Jadi seperti yang terminal kita di Gunung Kidul ini ya, kan cuma berhenti, rata-rata semuanya pakai itu. Nah, travel agen zaman dulu kan ada kios-kios kecil misalnya Jogja, Jakarta, macam ini ya. Sekarang hilang, kira-kira ada Traveloka, tiket.com, menghilangkan semua itu.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sopir apalagi sopir anak-anak sekalian, kalau sekarang masih ngehit ya, bahkan adik saya karena itu dia itu rela hutang untuk beli mobil untuk biar bisa nge-grab ya lah, hutang dan sebagainya. Bertahun-tahun semuanya. Sekarang awal-awal grab awal-awal itu berapa tahun yang lalu awal pandemi itu kan marah sekali dia sampai itu. Sekarang ya akhirnya waduh masih ada tunggangan 1 bulannya berapa juta, hanya 5 juta dan sebagainya, tapi hasil grabnya mulai menurun karena banyak persaingan. Nah, tidak cuma persaingan, besok karena sekarang coba lihat ini. Besok itu bahkan tidak ada supir perlu. Ini kendaraan sepeda motor kamu jalan sendiri. Kalau di sini mungkin sudah dipikir hantu. Nah kalau di sana itu ini nggak ada supirnya itu, cuma ada sensor gerak kanan kiri. Nih yang mau jadi supir box itu, supir boxnya cuma ada sensor nih, nggak ada orangnya lagi. Supir itu mau hilang. Kalau jenengan nggak upgrade, ini yang di taksi-taksi di sana, belum ada supirnya. Cukup kayak beli apa dan sebagainya. Di Cina, di Jepang itu sudah, di Korea sudah sama. Kemudian kalau nggak belajar lagi, tergantikan sama AI. Karena sekarang coba lihat. Ini zaman dulu, ini 2-3 tahun yang lalu robot-robotnya yang hasil kecerdasan buatan itu tak dikasih error-error gitu lah. Ya masih kayak gitu. Tapi ini teknologi 2-3 tahun yang lalu mungkin masih tak tertawakan robotnya kayak gitu. Tapi persaingan risetnya itu sangat intens. Sekarang robot-robotnya itu bisa bergerak persis seperti manusia, bahkan bisa bergerak lagi. Nah ini untuk kan gitu lah. Mau bangun aja repot gitu. Ini malah error, ini malah nendang. Pelatihnya terus dilatih, terus bagaimana gerakan manusia ini. Sekarang sudah mulai ahli. Gerakan apapun diajarkan. Nah harus dari bangun cara dan sebagainya. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang gerakannya sudah bisa kungfu. Dengan gerakan seperti ini, dia sama sekali tidak error. Sampingnya ada orang dan sebagainya. Sensornya nggak error. Ini kan gerakan presisi. Sampai dilatih perang seperti ini robot, dan ini benar sudah ada di Cina, itu sudah dilatih robot-robot presisi manual seperti ini. Kalau kamu nggak belajar, nah maka sudah ketinggalan. Kalau kita mungkin di sini masih langka ya, tapi bukti-bukti video itu sudah sangat skill seperti ini untuk manusia biasa itu kan membutuhkan ya berbulan-bulan ya skill seperti ini, intens. Nah kalau robot sudah jadi tinggal install setengah jam sudah didownload punya skill kayak gini. Nah ini, nah berikutnya anak sekalian, kalau anak sekalian nggak mau belajar, akhirnya nggak punya ilmu, akhirnya nggak punya keterampilan. Nah kalau nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, kamu tuh butuh makan, butuh menghidupi keluarga. Maaf, nanti jadi bagian lingkaran setan jenis Cina. Kamu bilang tempat tinggalnya nggak layak seperti ini. Nah, masa tuanya lagi tinggalnya di kolong jembatan seperti ini. Kalau ditanya tadi itu, Mbak kalau ditanya tadi itu, kalau saya tuh menyesal kenapa waktu masa muda saya nggak belajar yang banyak. Harusnya saya belajar yang serius, kemudian belajar banyak hal. Nah, berikutnya kunci yang ketiga, masalah mental. Anak sekalian, jangan menjadi anak yang mudah putus asa, mudah menyerah. Pastikan menjadi anak yang ulet. Menjadi anak yang ulet. Nah, menjadi anak yang ulet itu butuh proses Bapak Ibu orang tua. Bapak Ibu orang tua itu kan kalau misalnya saya generasi milenial, dengan ya anak yang milenial ada yang Gen Z ya. Nah kan jenengan sudah pernah itu kadang-kadang bagaimana cara orang tua kita mendidik kita dari ulang itu. Saya sendiri bapak saya tuh hanya suruh ngaji, rajin ngaji itu pelapah apa telor. Telor kan menjadi dia begini, lalu saya begitu dia sampai pecah tuh, nangis, ini seperti ini. Ngaji nih, wah langsung mati. Tapi ternyata untuk mendidik anak menjadi ulet itu tidak dengan selalu menolong itu.
Jenengan jangan seolah karena masih muda menolong putra putrinya itu tiap ada kesulitan langsung ditolong, langsung di bypass, dikasih terus. Anak kita nanti tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau hanya karena pengen ada jalan yang bergelombang kerikil dan sebagainya terus dengan tolongi, malah apa dan sebagainya. Dia nggak akan rasakan itu. Saya dulu tuh kagum dengan orang tua saya. Ternyata orang tua saya masih sayang sama saya. Saya merasa kalau dia itu sayang sama saya meskipun dengan dipukul tadi itu. Akan menjadi ulet kita itu, tidak mudah putus asa. Karena apa? Trennya sekarang itu Gen Z dan apalagi Gen Alpha disebut generasi strawberry. Gara-gara apa? Ini kalau sudah di dunia kerja sudah banyak yang dipecat. Gara-gara apa? Ingin diistimewakan. Dia itu kalau kerja ingin diistimewakan. Standarnya itu ya sosial media, TikTok. Kalau saya itu kerja di sini, sebabnya ikut-ikut ya. Mudah tersinggung, kurang etos kerja, tidak merespon masukan dengan baik, tidak siap menjadi tenaga kerja, kurangnya kemampuan berkomunikasi, kurangnya motivasi, tambahan biaya dan sebagainya. Kemudian, kenapa Gen Z menganggur? Kurang daya tahan, mudah menyerah, belajar hanya tergantung pada informasi di internet. Cara kerja asal-asalan tidak sesuai dengan background. Intinya itu dari sekian data ini menunjukkan generasi itu sudah mulai ada perubahan terutama mentalitas, yaitu mentalnya selalu pengen diistimewakan dan sebagainya. Ya nggak mudah. Padahal kita zaman dulu untuk menjadi seperti guru-guru seperti sekarang itu tuh dididik dengan banyak sekali pendekatan. Kalau bapak ibu guru sekarang itu dididik putra putri jenengan hanya dengan ditegur. Zaman dulu tuh kan kita ya tidak bisa menyamakan ya, karena memang zamannya beda. Itu kan pernah diginiin, jiwir, belum saya. Nah, kemudian apalagi itu disuruh berhormat, kemudian berdiri di depan. Kalau sekarang itu semua hukuman seperti itu sekarang udah nggak boleh bukan di dunia pendidikan, nggak boleh itu masuk kekerasan. Padahal yo yang dimaksud efek ini kekejaman yang maksudnya boleh itu. Kalau kejam banget, kalau sampai darah-darah itu kayak mungkin kekejaman ini nggak boleh. Kalau cuma disuruh push up, disuruh dan sebagainya itu saya kira menguatkan mental nggak menurut saya itu. Tapi sekarang ditambah orang tua yang nggak terima, ditegur gurunya dengan membantu anaknya sedemikian rupa. Sampai dia rasanya kan, waduh berarti saya itu nyaman ya kalau kayak gini, yang penting ada orang tuanya bantu. Padahal besok kalau kerja Bapak Ibu, apakah jenengan masih akan mendampingi anak jenengan turis melamar kerja, kemudian memberikan informasi ke HRD-nya? Maaf Pak HRD, Mbak HRD, kalau ngomong sama anak saya mohon yang halus ya, karena anak saya itu sudah tersinggung kan gitu. Langsung dekat, wah ini berarti nggak siap mentalnya. Dan ngapain saya merekrut anak-anak yang cengeng kayak gitu? Kayak seperti itu Bapak Ibu. Jadi butuh. Anak-anak sekarang berikutan ini. Kalau enggak, ini pepatah Tiongkok. Kalau kamu malas angkat buku, malas-malasan sekarang sudah saya sebut, maka kamu harus kuat untuk angkat batu. Maksudnya? Kalau kamu sekarang mau malas-malasan kamu sinau malas, nah, besok kamu harus merasakan, harus kuat kalau kamu kerja kasar ngangkat batu sedemikian rupa. Padahal namanya kerja kasar itu kamu sangat-sangat tergantung dengan kondisi tubuh yang fit. Usia 40 ke atas itu kan nggak fit, padahal kamu masih punya tanggungan anak waktu sekolah dan sebagainya. Tapi kalau ada tubuh sehat dan akal, kerja cerdas itu biasanya masih ada kesempatan untuk bisa. Maksudnya apa? Dunia tidak pernah menjadikan hidup santai. Kamu sekarang nyantai game terus sini orang belum. Tidak akan seperti itu kalau kamu sudah masuk dunia kerja. Kamu harus mencari nafkah dan macam-macam. Oleh sebab itu kalau kamu malas angkat buku, kelak kamu harus kuat angkat batu. Ini sangat betul. Sangat relate sekali. Begitu juga kalau kamu lunak pada diri kamu, kehidupan akan keras terhadap kamu. Besok kamu akan merasakan kehidupan keras. Kalau kamu sekarang malas kamu ya lunak.
yang penting tidur, bangun tidur dan sebagainya. Konsinau, subuh, sholat subuh, film dan sebagainya itu. Tetapi kalau kamu keras pada diri kamu, kehidupan akan lunak terhadap kamu. Yakin 100% ini akan relate sekali. Kalau kamu saat ini berjuang sedemikian rupa, dinasihati guru cuma suruh belajar toh, itu kamu kerjakan. Kamu silakan manen. Oh, berarti saya akan lebih baik hidup saya karena belajar sungguh sekarang. Jangan sampai kamu masih seperti ini. Coba anak-anak sekalian, mau disekolahkan bertahun-tahun, hasil akhirnya kayak gini, akhlaknya seperti ini. Terus waktu kamu harus berubah. Kamu harus berubah mental saya. Bukan berubah jadi monyet tapi. Ya. Kamu harus jadi manusia kuat yang tidak mudah menyerah. Karena menurut saya kalau di gunung itu kalau menyerah dan sebagainya itu kok trennya kok bundir apa? Bundir. Nah ini enggak udah ini untuk bilang ini. Harus jadi manusia kuat. Nah, itu. Coba saya tanya sekarang sama sekalian masih mengikuti atau tidak ini? Ternyata Pak Arif kamu gabrus terus kalian nggak kasih feedback. Coba kunci sukses yang menurut yang sudah jelasin Pak tadi. Pertama apa kuncinya? Ternyata orang tuanya mengikuti anaknya itu kan itu gaya mimam lah. Apa pertama tadi? Bermimpi, bercita-cita. Pastikan kamu bercita tinggi. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Apa? Belajar, berusaha belajar. Loh, bejo kabeh ternyata orang kasih. Ternyata orang tuanya nih pulang berarti sering orang tuanya. Yang ketiga apa tadi? Loh, ketiga berusaha. Bejo lagi sama. Semuanya jawabannya benar tapi yang tadi sendiri. Yang ketiga tadi apa? Bermental baja, tidak mudah menyerah. Nah yang sekarang yang keempat. Kalau yang keempat adalah sekalian, pastikan di hidup kalian harus jadi adab. Itu adalah mutlak Bapak Ibu orang tua untuk ngajari adab kepada anak-anak kita itu mutlak, nggak bisa kemudian kita singkirkan. Udah, yang penting ini adabnya disingkirkan nggak bisa. Jadi anak akan memanen itu. Kalau misalnya sekarang kok nyantai dan adabnya anaknya nggak baik, kemudian biarin saja. Jadi artinya nanti kalian akan menghadapi masalah di hari tua, menghadapi anak kita yang semakin tua tapi jengkelkannya, meresahkannya itu semakin sampai dengan tua. Kalau sekarang masih muda, jangan arahkan, karena masih muda diarahkan. Tapi kalau jangan biarin saja, akhirnya jangan akan manen suatu saat nanti kuasa tuanya jangan kok harusnya nyaman-nyaman malah akan menghadapi kesusahan itu mengendalikan anak dengan yang sudah tua itu. Oleh sebab itu mau nggak mau adab harus ditanamkan, tidak boleh tidak. Anak-anak sekalian, saya tanya sekarang anak-anak sekalian, maukah kalian berbakti kepada orang tua kalian? Jawab yang serius dan keras. Maukah kalian berbakti kepada orang tua kalian? Oke, siap. Sekarang saya kabulkan. Anak-anak sekalian, untuk Bapak Ibu orang tua, karena ada di sebelah sini ada juga. Intinya untuk anak-anak saya minta untuk kalian memegang pundak orang tuanya masing-masing. Nah, Bapak orang tua silakan apa? Misalnya ada yang sebelah sini, ada yang sini. Jadi kan itu siapkan diri untuk dipijeti. Maksudnya, aku jelasin itu lah, dengan kayak gini nih. Nah, mengumpuri anaknya, ini bahasa ini. Nah, dengan kayak gitu, silakan. Karena masalah orang tuanya ada yang sebelah sini, ada yang sebelah. Anak-anak sekarang semuanya kalian harus berada, tangannya berada di pundak orang tua masing-masing. Harus ikhlas. Tugas kalian nanti adalah mijeti ya. Mijetinya yang ikhlas, gak boleh males-malesan. Oke? Itu yang ketiga, 1, 2, 3. Silakan mijeti. 1, 2, 3. Berikan respon yang terbaik.
Nah, sedih. Bapak Ibu, orang tua silakan berespon. Sebelah mana yang mau diceti, jangan diam saja. Nah, anaknya harus ikut diceti yang sebelah mana ini ikut. Dan ngasih tenaga ya, jangan cuma etok maksudnya. Nah, ibu yang baru datang, nah ini putranya sudah mau ngasih surprise pijetan. Ayo Mbak, sekarang langsung dipijeti ini ya. Ya, saya dipijeti. Ya tangannya Mbak, tangannya langsung gitu, nah gitu. Anak sekalian coba sekarang pindah, kasihkan contohnya. Nah ini diberikan yang sering mikirin kamu ya, anak sekarang pindah di kening bunda kalian, di kening. Nah, ayo, nah kayak gitu, wah, mantap. Oke, siap, terima kasih. Selanjutnya untuk tugas orang tua, bunda-bunda sekalian, saya minta untuk silakan dipeluk dan ucapkan terima kasih pada putra putrinya yang dijeti. Disayang, terima kasih. Nah, ya terima kasih sudah mijetin meskipun ya terpaksa. Tapi kalau di rumah sudah sering mijetin ya alhamdulillah ya. Berikutnya anak-anak sekalian, Pak, anak-anak konsentrasi ke depan ini. Anak-anak sekalian, doa restu orang tua itu mutlak. Pastikan dalam hidup kalian harus mendapatkan doa restu dari orang tua kalian. Nah, kadang anak sekalian, restu orang tua itu kadang itu tidak muluk-muluk. Perubahan sikap yang baik kamu kepada orang tua kamu itu sudah membuat dia sangat-sangat senang. Tidak harus dengan ngasih uang, kalau modal kamu kan belum punya uang loh. Kamu dengan perubahan sikap, kamu taat, kalau diperintah, bahasa yang halus, kemudian orang mencak-mencak malah nantang, itu sudah senang. Coba kita lihat satu video berikut ini. Anak-anak sekalian bisa belajar dari mahasiswa ini. Anak sekalian itu kan ada seorang mahasiswa yang ingin menunjukkan kepada seluruh hadirin di proses wisudanya tentang ayahnya yang mungkin tidak seperti ayah yang lain. Ayahnya itu sudah mungkin lumpuh, nggak bisa jalan. Tapi anak sekalian coba lihat betapa anaknya sangat menyayangi ayahnya. Itu terlihat dari bagaimana dia memperlakukan ayahnya, seolah ingin bicara, ini adalah ayah saya, inilah ayah saya yang merawat saya, yang membiayai saya, yang mendidik saya dari kecil. Meskipun saat ini mungkin sudah tidak bisa jalan seperti ayah yang lain, tapi adalah ayah saya. Bagaimanapun kondisinya, bila ayah saya, bila pahlawan saya, menunjukkan semuanya itu. Begitu terasa sekali. Dan coba lihat betapa tatapan mata dari ayahnya ini sangat bangga kepada anaknya. Seolah ingin menunjukkan bahwasanya terima kasih nak, kamu sudah menjadi anak yang membanggakan saya. Tidak muluk-muluk anak sekalian. Kadang ayah kita, ibu kita ingin sikap yang baik dari kamu, tidak yang lain sekalian. Oleh sebab itu, perubahan sikapmu itu sungguh-sungguh sangat diharapkan oleh orang tua kalian semuanya anak sekalian. Oleh sebab itu anak sekalian, saya minta untuk anak sekalian sekarang untuk yang terakhir kalinya, Pak Arif, karena nanti juga Pak baru sengaja. Saya minta untuk anak sekalian, saat ini di meja kalian ada snack. Ya, ada snack. Sudah habis, nah ngambil snack orang tua kalian. Coba dilihat. Kalian anak-anak sekalian pastikan ngambil satu snack
dari punyanya ibu kalian atau punya kalian sendiri. Tanya, mau pilih snack yang mana Pak Bu? Silakan ditanya, mau pilih yang mana? Atau ibunya malah puasa, nanti kalian sudah? Sekarang di tangan kalian, pas kalian sudah punya snack, sudah? Ambil satu snack. Sudah? Nah, untuk orang tua tidak boleh membantu, biarkan putra putrinya sendiri yang ngambil, silahkan dikupas, pokoknya siap untuk diberikan. Anak-anak sekalian, saya minta silahkan untuk menyuapi bunda kalian masing-masing dengan penuh keikhlasan, ya mas, konsentrasi menghadap bundanya. Ambil snack, tangan kalian silakan disuapin bunda kalian. Silakan saling menghadap. Saling menghadap. Anak sekalian, saya minta dengan tulus ikhlas silakan disuapin ibu kalian. Anak sekalian, saya ingin kalian flashback anak sekalian. Bunda kalian ini adalah orang yang pertama kali menyuapi kalian seumur hidup kalian. Tidak ada orang lain kecuali bunda kalian yang saat ini hadir di depan kalian. Dan mereka ketika menyuapi kalian ikhlas, dengan penuh keikhlasan, berharap supaya kamu bisa tumbuh besar dengan baik. Dia berharap sekali tiap suapan yang dia berikan kepada kamu itu menjadi sesuatu yang efek kepada kamu. Anak sekalian, sebab itu kalian saya minta untuk kalian silakan berjanji. Berjanjilah pada diri kalian masing-masing. Suatu saat nanti akan ada masa di mana ibu kalian, ayah kalian itu tidak bisa merawat dirinya sendiri. Mereka akan menua dan pastilah di masa itu kalian akan menjadi orang yang pertama kali merawatnya. Pastikan kalian merawat ayah dan bunda kalian ikhlas sebagaimana ketika kecil kamu merawat dia. Berjanjilah. Kemudian anak sekalian, tidak perlu kemudian kamu minta sesuatu yang besar kepada ayah bunda kalian. Dengan kamu merawat itu sama sekali tidak akan bisa menandingi kerja keras bunda kalian, ayah bunda kalian sekalian. Anak sekalian, saya minta sekarang semuanya sudah, silakan dikasih minum. Bundanya dikasih minum. Apabila masih ada, terakhir ini. Untuk anak-anak sekalian, saya melihat masih belum serius ya anak-anak sekalian. Masih lihat teman kanan kirinya mentertawakan teman kanan kirinya. Saya minta untuk tidak serius ini di depan ibu kalian sendiri, kan harus serius. Nggak usah lihat teman kanan kirinya. Dan ngapain kamu lihat teman kanan kirinya? Kamu fokus pada ibu kamu di depan kamu itu. Kamu mentertawakan teman kamu sampai kamu mengabaikan ibu kamu di depan kamu sendiri. Kamu lebih baik atau teman kamu lebih jelek dari kamu gitu. Anak sekalian, sekarang yang terakhir saya minta untuk kalian silahkan memegang tangan ayah ibu kalian masing-masing. Silakan pegang dan merundukkan kepala kalian. Gak usah petantang petenteng di depan
ibu kalian. Silakan untuk ayah dan bunda silakan diimbangi, silakan menghadap. Anak-anak sekalian, saya minta untuk kalian fokus di depan ibu kalian. Kenapa kamu masih mentertawakan? Kamu kok nggak bisa sadar? Anak-anak sekalian, saya minta kekerasan tangan, anak saya. Di depan ibu kalian ini adalah orang yang paling berjasa di depan kita. Semenjak kita lahir di dunia, perhatikan anak sekalian, semenjak kita lahir di dunia, orang yang dengan susah payah merawat kita adalah ibu kita ini. Bahkan ibu kita ini sama sekalian anak sekalian, dia itu berdoa untuk kita. Bahkan ketika kamu belum ada di dunia, dia sudah berdoa untuk kita. Betapa dia menyayangi kita lebih dari siapapun. Bahkan seluruh dunia belum tahu kita siapa, nama kita siapa, dia sudah berdoa dulu di dalam sholat-sholatnya, di dalam ketika kamu misalnya berada di perutnya. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini besok menjadi anak yang tumbuh sehat, jadi anak yang soleh-solehan, dari anak yang bermartabat, dari anak yang sopan. Dia itu yang dia doakan anak saya. Oleh sebab itu sekarang lihat tangannya, anak sekalian, lihat tangannya, kedua tangannya, inilah tangan yang sama yang dia gunakan untuk merawat kamu sejak kecil dulu. Sejak sebelum ada orang lain yang membopong kamu, dialah yang membopong kamu dulu. Kamu saat itu mengeluarkan kotoran, dialah yang membersihkan kotoran kamu, yang memasakkan tiap hari kamu. Orang yang ada di depan kamu saat ini, anak sekalian. Dia yang selalu berdoa di sholat-sholatnya supaya kamu menjadi anak yang soleh-soleh, jadi anak yang tahu adab. Dia selalu berdoa untuk kamu. Jadi orang di depan kamu ini, dia adalah orang yang sangat sedih sekali ketika melihat kamu sakit. Dia tidak bisa tidur semalaman supaya bisa menjaga kamu ketika kamu sakit. Dialah orang yang ada di depan kamu ini. Kenapa kamu tidak bisa menghargai itu, nak? Mengapa kamu belum tertawakan orang yang begitu sangat berjasa di kehidupan kamu? Orang yang merawat kamu dengan penuh keikhlasan, yang mencucikan baju untuk kamu, yang mengantar kamu. Ketika kamu awal sekolah, dia belum tulus ikhlas mengantar kamu, nak. Tapi bayangkan anak sekalian, tiap hari saat ini berapa kali dalam satu minggu kamu membantah nasihat-nasihatnya. Pantaskah kamu membantah seorang ibu yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu, yang merawat kamu, yang membesarkan kamu, menyekolahkan kamu? Kamu bantah seperti pantaskah yang kamu lakukan? Apakah itu yang sering kamu lakukan? Oleh sebab itu anak sekalian, hitungan ketiga saya minta untuk kalian peluk ibu kamu, minta maaf. 1, 2, 3 silakan dipeluk ibu kamu dan minta maaf atas semua kelakuan yang kamu lakukan saat ini. Silakan ungkapkan perasaan kamu. Saya minta maaf Pak, Bu, saya minta maaf atas semua kesalahan saya begitu sombongnya. Dulu waktu saya kecil, dulu ketika kamu belum bisa bicara, ibu kamu yang merawat kamu, yang mengajar kamu cara berbicara. Setelah kamu bisa berbicara, kenapa kamu jadi sombong? Kamu tinggikan suara kamu di depan ibu kamu. Pantaskah itu kamu lakukan? Silakan katakan minta maaf. Minta maaf Pak, Bu, maafkan segala kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ayah dan bunda, ibu sekalian, silakan saat ini nasihatkan, katakan harapan-harapan dan yang ingin ibu berikan kepada putra-putrinya saat ini. Silakan katakan kepada putra-putrinya saat ini harapan-harapan ibu pada mereka. Ingin belajar yang giat anak sekalian, silakan katakan. Ingin ibadah yang baik, mendoakan ayah ibu kalian. Berjanjilah anak sekalian, kalian akan membahagiakan orang ini. Mengapa kamu sepanjang hidup kamu menjadi, mereka sudah berkorban sedemikian rupa, tapi kemudian
Untuk berkata-kata yang baik saja kamu tidak mampu. Lupakan semua nafsu kamu yang begitu angkuh yang saat ini. Kamu merasa bahwasanya ibu kamu sudah sepantasnya merawat kamu seperti itu. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar yang diberikan oleh orang tua kepada kamu. Jangan sampai anak sekalian suatu saat nanti ketika kamu bayangkan ada orang yang sama sekali di dalam kehidupannya dia nggak pernah melihat ibunya, nggak pernah melihat ayahnya. Kamu saat ini punya ayah dan ibu tapi kamu melakukan seperti itu, pantaskah itu melakukan? Lihat saudara-saudara kamu yang saat ini akan di panti asuhan bahkan tidak pernah melihat ibunya seperti apa, ayahnya seperti apa. Lihat saudara-saudara kami yang ada di dunia perang sana. Kita punya ayah meninggal karena perang dan sebagainya. Saat ini kamu berada di kondisi yang luar biasa. Ada ibu yang menyayangi kamu dengan sangat tulus. Buktikan sekali saat ini dan seterusnya. Belajarlah yang giat. Buktikan kepada ibu kamu suatu saat nanti kamu akan menjadi orang hebat, orang sukses. Yang saat ini belajar yang giat, berkata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu kamu. Jangan sampai kamu menyesal suatu saat nanti. Ketika kamu pulang ke rumah, sudah tidak ada lagi orang yang kemudian tersenyum melihat kita datang. Tidak ada lagi orang yang kemudian selalu berharap kita datang. Dia tersenyum di depan pintu. Ketika kamu pulang ke rumah, tidak lagi orang yang kemudian membangunkan kita saat sholat, memulangkan kita, memasakkan kita, mencucikan baju kita. Jangan sampai saat itu datang kalian menyesal karena selalu membuat mereka menangis karena kelakuan kita. Rubahlah sikap itu dan minta doa restu pada mereka. Dan berubahlah sikap kamu yang selama ini angkuh, sombong, seolah paling pandai sendiri. Semua fasilitas yang kamu sekarang ada itu semua karena mereka yang mengadakan. Jangan kamu malah mementingkan HP kamu sendiri, game kamu sendiri, YouTube kamu sendiri, TV kamu sendiri. Kamu undang tidak diminta membantu untuk beli belanja saja kalau nggak mau, nyapu halaman saja nggak mau. Rubah sikap kalian dan jadilah anak yang diubahkan sekali. Bapak Ibu dan anak sekalian, yang suku, silakan sama kalian minta maaf sama ibu kalian. Pastikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari kita menundukkan kepala, memudahkan hati, misalkan mengaminkan dalam hati bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa, mohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurin hamdan na'amin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma balagna anfusana wa lam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Ghafur Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh rahmat ini, ya Allah, kami berkumpul bermunajat memohon ampun kepada-Mu, ya Allah, atas segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Dan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami, ya Allah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, pada saat yang penuh harap ini, ya Allah, kami mengandalkan tangan memohon kepada-Mu, ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Ya Allah, berkahilah ilmu anak-anak kami ya Allah, siswa-siswi kami ini ya Allah. Lapangkanlah dada mereka ketika menghadapi ujian ya Allah. Tenangkanlah hati mereka dari rasa cemas dan takut. Kuatkan ingatan mereka ya Allah, jernihkan pikiran mereka, dan tuntunlah setiap jawaban mereka menjadi jawaban yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma la syahada illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul husna idza syi'ta syahla. Yang menjadikanlah ujian ini sebagai jalan kebaikan untuk murid kami, untuk anak-anak kami ya Allah. Sebagai sarana melatih kejujuran mereka, tanggung jawab mereka, dan kedewasaan jiwa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Maha Mulia dan Maha Penyayang, berikan khusus doa untuk orang tua kami ya Allah. Allahumma firli walidayka warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Berasa setiap telah yang mereka lakukan ya Allah, setiap air mata dalam sujud pada mereka ya Allah. Setiap doa yang tak pernah mereka ucapkan dengan suara, namun selalu Engkau dengar ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia mereka ya Allah dalam keberkahan ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka ya Allah. Beri yang berkah dan barakah, kuatkanlah mereka ya Allah. Rangkanlah hati mereka dan jadikanlah anak-anak ini sebagai amal jari yang terus mengalir pahalanya untuk orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, jika hari ini ada orang tua yang hatinya gelisah ya Allah, tenangkanlah. Jika ada yang letih dalam perjuangan, kuatkanlah. Jika ada yang meneteskan air mata karena cinta dan harapan ya Allah, jadikanlah air mata itu saksi kasih sayang dan dapat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, terimalah ikhtiar kami, dan jadikanlah anak-anak kami generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Demikian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Yang terakhir, anak sekalian, mungkin setelah acara ini silakan kalian juga minta maaf. Setelah kalian minta maaf dan doa restu kepada orang tua, sambil kalian sudah minta maaf dan doa restu kepada bapak ibu guru. Karena waktu sudah saya cukup, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amudin yang memberikan motivasi yang begitu sangat-sangat baik apabila anak-anak semua melaksanakan apa yang baik diharapkan atau diminta untuk kalian lakukan terhadap orang tua. Demikian juga sebaliknya, bagaimana kita sebagai orang tua kita mendoakan, kita mendoakan sepanjang jalan, sepanjang usia kita, ibu-ibu dan anak-anak semuanya. Karena kegiatan pada siang hari ini saya kira sudah cukup. Semoga nanti ibu-ibu mendampingi di rumah anak-anak untuk belajar menghadapi TKA dan juga menghadapi ujian-ujian yang akan dilaksanakan April, Mei dan selanjutnya. Untuk itu mari, saya kira tadi sudah cukup ya Pak, ditutup dengan doanya sudah sekalian ya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Murid kelas 6 dan juga anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf ini sampai jam 12, tapi kami tidak menyediakan makan siang, mohon maaf sekali. Dan karena ini acara sudah selesai, nanti boleh pulang, anak-anak juga boleh sekalian pulang yang bersama dengan orang tua masing-masing. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Sugeng Bundur, Sugeng Pinanggi Malih wonten ing wekdal sanes. Matur nuwun.
Lo pelajaran ya, Pak? No, Pak ini. Oh, itu listrik. Tuki semua, Pak. Tuki, alhamdulillah. Bila lagi ibu sinten sih mboten nanti niku. Nomor 4 Diana. Diana Wis datang tak ulangi. Ya masih ada. Lupa nih. Materi ya tukian. Iya. Ibu-ibu datang iso kompak ya.